Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Agung Subekti. Saya dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Tekes Bamada Selawi. Baik, izinkan saya menyampaikan mata kuliah ya, risiko. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen risiko bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi bahaya, nilai risiko, dan pengendalian risiko, serta mempelajari tentang ISO 31 tentang Risk Management Standard. Baik, untuk capaian mata kuliah ketiga, yang pertama adalah memahami identifikasi bahaya di tempat kerja. Yang kedua, menganalisis risiko bahaya. Dan yang ketiga, membuat pengendalian risiko bahaya di tempat kerja. Baik, untuk materi, yang pertama ada pengantar manajemen risiko, kecelakaan kerja, accident dan near miss, identifikasi bahaya, penilaian risiko metode kualitatif, penilaian risiko metode semi kuantitatif, penilaian risiko metode kuantitatif, job safety analysis, fault tree analysis, hierarki pengendalian risiko, dan yang terakhir adalah ISO 31000 tentang risk management standard. Untuk metode pembelajaran, ada 4 metode yang digunakan dalam menyampaikan pembelajaran. Yang pertama adalah contextual learning, ada cooperative learning, small group discussion, problem-based learning. Jadi keempat metode ini akan diberikan ya, untuk membantu menyampaikan materi kepada mahasiswa. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, ya, melalui 2 hal, ada sinkronus, yaitu melalui media Zoom dan Google Meet. Untuk yang asinkronus, melalui WhatsApp, Google Classroom, dan juga YouTube. Ya, dan juga YouTube. Terakhir, untuk teknik penilaian, ada penugasan. Ya, nilainya adalah 20% skornya, UTS 30%, UAS 35%, dan keaktifan selama perkuliahan 15%. Keaktifan biasanya mahasiswa akan ada diminta untuk menjawab pertanyaan ataupun menyimpulkan materi pada hari itu, ya, ataupun ketika bertanya ini masuk tergolong menjadi keaktifan selama perkuliahan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelajaran, ya, mulai dari deskripsi mata kuliah sampai dengan teknik penilaiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tes 1 2, suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Baik, Pak. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi pada hari ini pada mata kuliah manajemen risiko. Ya. Baik, sebelum Bapak mulai, mungkin Bapak coba share screen dulu ya. Apakah terlihat untuk share screen-nya? Sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah terlihat, Pak. Baik, sudah terlihat ya. Baik, ya, pada pertemuan kali ini di mata kuliah manajemen risiko, ya, kita akan membahas tentang kecelakaan kerja. Ya. Nantinya pada pembahasan kecelakaan kerja ini, ya, akan dibahas tentang definisi dari kecelakaan kerja sendiri, ya, terus penyebab dari kecelakaan kerja, dan juga unsafe act dan unsafe condition. Ya. Ini selanjutnya ada gambar nih. Ya. Nah, dari gambar yang ada di sini nih, ada yang mau berpendapat. Kira-kira gambar apa sih ini? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Sihan ya, silakan Sihan.
Jadi itu sebuah mobil pickup yang overload Pak atau kelebihan muatan. Oke, bagus sekali Sihan ya. Jadi ini adalah pick up yang membawa pekerja begitu ya Sihan ya. Dan di sana overload. Tentunya ini adalah suatu perilaku tidak aman. Bagus sekali Sihan. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua. Ya, izin menjawab, Pak. Ya, silakan Yusuf. Itu seperti adanya kecelakaan kebakaran gitu, Pak. Seperti penampungan bahan bakar minyak gitu, Pak. Oke, bagus sekali Yusuf ya, tepat sekali. Jadi ini adalah sebuah kejadian kebakaran ya di sebuah pengolahan minyak seperti itu ya. Nah, tepat sekali. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Kira-kira gambar apa ini yang di bawah, paling bawah? Mungkin saya Pak, Ya, silakan Sultan. ya sepertinya itu kecelakaan oleh dua mobil Pak, Oke, hingga depan mobil itu rusak. oke, tepat sekali ya. Ini adalah kecelakaan antara dua mobil ya di jalan umum. Ya, jadi ini bahwa menjelaskan ya bahwa dimanapun, ya, kapanpun bisa terjadi kecelakaan. Ya. No company is immune from accident. Jadi kecelakaan bisa terjadi di tempat kerja, di jalan raya, ya, ataupun di rumah. Ya mungkin ya, ketika kita sedang bersantai di rumah, ya lupa menyalakan kompor, nah, terjadilah kebakaran. Nah itu juga disebut sebagai accident atau kecelakaan. Nah selanjutnya ini ada pendapat dari Martis Law. Ya. Beliau adalah seorang ilmuwan dari Angkatan Udara Amerika. Ya. Jadi dia menjelaskan jika sesuatu dapat terjadi, ya, something can happen, ya, sooner or later it will happen. Jika sesuatu bisa terjadi cepat atau lambat pasti akan terjadi. Jika kecelakaan, kebakaran ya, bisa terjadi atau ada kemungkinan terjadi cepat atau lambat pasti akan terjadi ya. Jadi tinggal nunggu masalah keberuntungan saja. Atau orang Jawa mungkin bilang apes ya. Kalau lagi apes ya kebakaran saat kita tugas. Kalau enggak ya selamat. Gitu ya. Nah ini ada selanjutnya. Nah, kebanyakan kita adalah seperti ikan di dalam plastik ini ya. Nah, kita tidak menyadari bahaya apa saja yang ada di sekitar kita. Ya, padahal di sekitar kita banyak sekali bahaya. Ya, nah, seperti yang sudah pernah disampaikan ya di dasar-dasar K3 bahwa bahaya atau hazard itu ada 5. Ada yang masih ingat hazard apa saja? Izin jawab Pak. Baik, Sihan lagi. Silakan Sihan. Ya, kalau tidak salah ada biologi, kimia, fisik. Oke. Hanya ingat 3 Pak saya Pak. Oke. Yang lain barangkali masih ingat? Bagus sekali ya Sihan yang sudah dicoba ya. Sudah disebutkan tadi 3 dari 5 hazard yang ada. Mungkin saya Pak izin menambahkan. Baik, silakan Yusuf. Itu Pak, seingat saya itu ada ergonomi, terus satunya psikologi Pak. Oke, psikososial, ya, ada juga fisik, fisika, kimia, ya, biologi. Nah, itu adalah 5 hazard yang ada di tempat kerja ya. Nah, tentunya 5 hazard ini ada di sekitar kita. Ya, namun sebagian besar orang tidak sadar akan bahaya yang ada di sekitar mereka ya. Oke, selanjutnya adalah definisi kecelakaan. Ya, ini menurut si Frankfurt ya. Definisi kecelakaan menurut Frankfurt ya. An accident is undesired event that result physical harm to person or damage to property. Ya, jadi menurut si Frankfurt ini ya, kecelakaan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki ya, yang dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun harta benda. Jadi sesuatu yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan kerugian baik fisik pada manusianya ataupun terhadap peralatan ataupun harta benda. Ya, ini definisi kecelakaan menurut si Frankfurt. Ya, jadi ketika ada orang ya, naik
sepeda atau naik motor terus jatuh, nah ini disebut sebagai kecelakaan. Karena si pengendara sepeda atau motor tersebut tentu tidak menghendaki untuk jatuh dari sepedanya. Seperti itu ya, maka disebut sebagai kecelakaan. Ya, masih menurut Frankfurt, ya, nah, kecelakaan juga timbul akibat adanya kontak dari energi kepada si manusia. Gitu ya. Energinya bisa energi listrik, energi mekanik, ya, energi dari radiasi panas, bisa ya. Nah, contohnya adalah ketika kita menyalakan api, ya, terus apinya terkena tangan. Nah, ini juga ya, tadi yang disampaikan oleh Frankfurt, ya, terjadinya kecelakaan karena adanya energi, baik mekanik, kinetik maupun fisik yang terpapar dengan manusia. Ini contoh lain. Jadi ketika ada energi listrik, ya, listrik ketika terisolasi dengan baik, artinya tertutup, tidak ada kebocoran, ya, maka tidak bisa menyengat orang yang ada di sekitarnya. Namun ketika energi listrik ini keluar dari isolatornya, nah ini akan berbahaya. Bisa mengakibatkan si pekerja tersebut tersengat aliran listrik. Ya. Selanjutnya dalam proses terjadinya kecelakaan di tempat kerja, ya, biasanya melibatkan 4 unsur produksi. Ya. Ada 4 unsur produksi, ada manusia, ada material, ada peralatan, ada juga lingkungan. Manusia, kecelakaan melibatkan manusia. Contohnya dalam manusia yang tidak kompeten. Ya. Seorang pekerja naik ke ketinggian, namun dia tidak bisa menggunakan sabuk keselamatan atau safety harness atau full body harness. Ya, walhasil akhirnya terjatuh ya karena tidak bisa menggunakan full body harness. Ataupun pekerja tidak kompeten dalam menggunakan alat berat, crane, forklift. Ya. Nah, ketika tidak kompeten maka ini bisa mengakibatkan kecelakaan. Forkliftnya nabrak, forkliftnya jatuh, ya, atau crane-nya jatuh. Nah ini karena unsur manusia yang tidak kompeten. Yang kedua adalah peralatan. Dari peralatan juga bisa mengakibatkan kecelakaan. Contohnya dalam peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan standar. Pekerja pakai helm proyek ya, namun helmnya tidak sesuai dengan SNI. Jadi ketika kejatuhan paku ya ataupun kerikil berlubang celaka. Ya, jadi alat yang digunakan tidak sesuai dengan standar, makanya terjadi pekerjanya terluka. Atau mungkin ketika menggunakan boiler, ya, boilernya harusnya standar harusnya adalah made in Japan ya, atau Jerman. Namun yang digunakan mungkin tidak sesuai standar made in China contohnya ya. Nah, akhirnya meledak. Nah, jadi dari peralatan pun bisa menjadi sumber kecelakaan, menjadi sumber bahaya. Yang ketiga adalah material. Ya, ini juga bisa berbahaya bagi manusia, bisa mengakibatkan kecelakaan. Contohnya adalah pabrik semen. Ya, pabrik semen, pabrik asbes, yaitu material asbesnya, debu semennya, ya, debu asbesnya ini jika terhirup masuk ke dalam saluran pernafasan bisa mengakibatkan penyakit. Kalau asbes, asbesitosis, ya. Kalau semen nantinya bisa terjadi kanker. Yang terakhir adalah lingkungan. Nah, dari lingkungan juga bisa mengakibatkan kecelakaan. Lingkungan ya, contohnya adalah bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian adalah lingkungan yang tidak aman. Atau bekerja pada saat kondisi hujan. Ya, bisa tersambar petir, atau bisa juga tergelincir karena licin. Nah, ini merupakan lingkungan kerja yang tidak aman. Atau bisa juga mungkin bekerja di area hutan. Ya, ini juga merupakan tempat kerja yang tidak aman. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada mungkin Bapak lanjut dulu ya. Lanjut dulu, Pak. Nah, selanjutnya ada nermis. Nah, nermis adalah kondisi nyaris celaka. Mungkin kita pernah ya, atau semua orang pasti pernah mengalami nyaris terjatuh, nyaris nabrak, ya, nyaris nyerempet, ya,
Ini disebut sebagai nermis. Belum terjadi kerugian, belum sampai terjadi luka, belum sampai terjadi rusak alat. Ini disebut sebagai nermis. Nermis ini adalah suatu yang penting. Ya, walaupun belum sampai terjadi kecelakaan, ini harus dilaporkan. Kenapa? Nah, nermis today could be an accident tomorrow. Hari ini mungkin ya, Yusuf lagi jalan di proyek nih, ada paku jatuh, belum kena kepala. Ini kalau nggak dilaporkan oleh Yusuf nanti suatu saat akan menimpa orang lain dan belum tentu seberuntung Yusuf. Maka dari itu nermis ini harus dilaporkan supaya langsung ditindaklanjuti dan tidak berkembang menjadi kecelakaan. Ini adalah teori piramida kecelakaan ya dari Freiberg. Ini juga menyebutkan nih, berawal dari perilaku dan kondisi tidak aman, akhirnya menjadi nermis, ya, selanjutnya bisa menjadi luka ringan, luka sedang, atau sampai ke fatality. Yang menurut teori piramida kecelakaan ini, dari 600 nermis akan menghasilkan 30 kerusakan properti, mengakibatkan 10 luka ringan, dan yang terakhir adalah luka berat atau meninggal atau fatality. Ini kenapa unsafe action, accident condition, nermis ini harus dilaporkan. Ya, harapannya sudah supaya tidak berkembang menjadi kecelakaan ringan. Nah, kecelakaan sedang, yang terakhir adalah luka berat atau meninggal. Nah, kita bahas selanjutnya adalah accident atau kecelakaan. Ya. Accident merupakan sebuah kejadian yang menyebabkan kerugian-kerugian. Accident adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga. Tadi ya, seperti apa yang dikatakan oleh Freiberg, sesuatu yang tidak diduga, tidak dikehendaki, ya, namun menghasilkan kerugian baik pada manusia maupun pada peralatan harta benda. Nah, ini contohnya, ini kerugian yang terjadi pada manusia. Tangannya terluka, ya, terpotong, tergores, ataupun peralatannya jadi rusak karena mungkin tidak dilakukan perawatan atau tadi operator yang tidak benar dalam menggunakan peralatan, ya, akhirnya jadi rusak. Baik, selanjutnya adalah ini ya, penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaan ya, menurut Freiberg dibagi menjadi dua, yaitu perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Perilaku tidak aman merupakan tindakan atau perbuatan dari seorang yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan. Ini menurut Hendrik ya, perilaku yang menimbulkan potensi kecelakaan atau kerusakan pada manusia maupun alat. Jadi menurut Hendrik ya, ketika orang bekerja ya, dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain disebut sebagai perilaku tidak aman. Mungkin ada yang bisa mencontohkan apa sih contoh perilaku tidak aman dari definisi si Hendrik ini? Saya izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin contohnya bisa seperti orang yang mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm, begitu, Pak. Ya, Kemudian bagus sekali Yusuf. Ya, jadi tidak menggunakan APD saat berkendara ya, dalam hal ini helm. Bagus sekali. Yang lain, apalagi contohnya kira-kira terkait dengan Mungkin perilaku? saya, Pak, Ya, silakan. seperti bercanda saat bekerja seperti itu, Pak. Ya, tepat sekali Firman ya, Sultan. Tepat sekali. Jadi bekerja sambil bercanda. Ya, ini juga merupakan perilaku tidak aman. Ya, banyak sekali kecelakaan terjadi karena bercanda dengan temannya gitu ya. Akhirnya berakibat pada kecelakaan. Oke, ini sudah cukup ya terkait dengan perilaku tidak aman. Nah, selanjutnya adalah kondisi tidak aman. Ya, kondisi tidak aman ini adalah kondisi tempat kerja yang bisa membahayakan si pekerjanya. Ya, contohnya di sini ada material yang tidak tertata dengan rapi. Ya, materialnya berantakan nih. Akhirnya orang yang lewat kesandung jatuh gitu ya. Nah, ini biasanya di proyek-proyek konstruksi banyak. Akses jalan terhalang. Ya, kabel tergenang air. Nah, ini juga merupakan kondisi tidak aman atau cuacanya dingin.
ya bekerja pada cuaca yang panas, ya, itu juga merupakan perilaku tidak kondisi tidak aman, ya, yang dapat membahayakan bagi pekerja. Nah, bekerja di ketinggian ini juga merupakan kondisi yang tidak aman. Artinya ya, perlu APD supaya si pekerja ini bisa selamat, ya, tidak jatuh saat bekerja di ketinggian. Dari laut juga sama ya. Pada dasarnya orang tidak bisa hidup di air. Maka dari itu ketika bekerja di atas kapal gitu ya, itu merupakan pekerjaan di kondisi yang tidak aman. Nah, maka dari itu biasanya pekerja-pekerja di laut ini juga sama, memerlukan keselamatan yang cukup tinggi. Nah ini contohnya. Bekerja pada udara dingin. Contohnya perawat Indonesia ya, dikirim ke Jepang. Ternyata Jepang mengalami 4 musim. Ada musim dingin. Ini kalau yang tidak biasa biasanya sampai terjadi mimisan ya pada hidungnya ya. Atau bekerja pada ketinggian. Ini juga kondisi yang tidak aman. Bisa tersambar petir, terkena angin yang kencang, terik matahari, dan lain-lain. Baik ya, itu saja mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ya definisi kecelakaan menurut Frankfurt tadi ya? Apa sih kecelakaan itu? Saya Pak. Ya, silakan Sultan tadi ya. Menurut Frankfurt yang saya dengar itu kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera atau kecelakaan pada manusia atau kerusakan pada benda, harta atau material. Oke, bagus sekali ya Sultan ya. Itu tadi definisi kecelakaan menurut Frankfurt ya. Selanjutnya untuk penyebab kecelakaan. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada 2 tadi penyebab kecelakaan. Izin jawab, Pak. Ya, oke James, silakan. Ada perilaku yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman, Pak. Oke, tepat sekali James. Ya. Jadi 2 hal itu ya, perilaku yang tidak aman dan juga kondisi yang tidak aman. Ya. Nah, sekarang contoh unsafe action ya, mungkin untuk yang perempuan nih ya. Ya, di sini ada Puput, ada Hanif, ada juga Izzy. Ya. Apa sih contoh perilaku tidak aman? Saya izin menjawab, Pak. Baik, Puput, silakan. Perilaku tidak aman tadi bekerja sambil bercanda terus tidak menggunakan APD, Pak. Oke, tepat sekali Puput ya. Nah, itu adalah contoh perilaku tidak aman ya. Bekerjanya sambil bercanda, bekerja tidak menggunakan APD. Itu adalah contoh perilaku tidak aman. Selanjutnya adalah contoh dari kondisi tidak aman. Jadi bisa Saya menyebutkan? izin menjawab, Pak. Oke, Hanif, silakan Hanif. Yang pertama ada material yang tidak tertata rapi, Oke. akses jalan yang terhalang, lalu ada kabel yang tergenang air di ketinggian, terus cuaca dingin, bekerja di laut. Oke, bagus sekali Hanif ya. Jadi intinya adalah tempat kerja yang bisa membahayakan bagi para pekerjanya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih ya sudah mengikuti perkuliahan dengan tertib. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup mungkin terkait dengan Izin materi bertanya, Pak. kecelakaan kerja. Zihan ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan Zihan. Izin bertanya mengenai Irmis tadi. Tadi kan yang dicontohkan kalau hampir terjatuh atau hampir kejatuhan paku saja harus dilaporkan. Berarti hal-hal sesimpel yang kita anggap simpel seperti terpleset atau tersandung itu juga baiknya juga harus dilaporkan ya, Pak? Ya, betul sekali Zihan ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi nermis ini ya jika kita abaikan ya ini bisa berkembang menjadi kecelakaan. Contoh ya, Zihan jalan di lantai E ya, gedung E. Rupanya ada tumpahan air nih. Nah, terus Zihan terpleset nih, tapi tangannya sempat megang handrail, nggak jadi jatuh. Ya, kalau Zihan tidak melaporkan, ya bisa jadi nanti Sultan ya, Hanif lewat di situ sama, kepleset juga. Namun kalau nggak pegangan handrail bisa sampai jatuh.
Jadi penting sekali nanti saat menjadi seorang safety officer, Zihan dan teman-teman ya, itu ketika melihat unsafe action, unsafe condition dan juga near miss, ini hal-hal yang wajib dilaporkan. Ya, nanti dilaporkan kepada HSE manajernya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Begitu Zihan. Baik, terima kasih Bapak. Yang lain ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau ada. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yusuf. Mungkin ditanyakan ini apa biasanya kalau para pekerja itu ketika ada peraturan, nah mereka kan seperti menghiraukan gitu ya Pak. Nah kemudian gimana sih agar para pekerja tersebut selalu menaati peraturan itu begitu Pak. Seperti Oke. contohnya selalu menggunakan APD begitu Pak. Baik, ya bagus sekali. Terima kasih. Yusuf ya pertanyaannya. Jadi supaya pekerja itu patuh ya, memang yang pertama memang harus ada pengawasan Yusuf. Ya kalau tidak diawasi tentu pekerja biasanya akan lebih sembrono dalam bekerja. Namun ketika ada pengawas, nanti itu juga salah satu job desk kita ya, kita mengawasi pekerja ketika di lapangan supaya bekerja dengan aman. Supaya mereka tetap patuh dalam bekerja harus ada yang mengawasi, harus ada pengawas. Yang kedua harus ada reward. Dan yang ketiga harus ada punishment. Jadi bagi pekerja yang bekerjanya bagus, selalu mengenakan APD, ini harus diapresiasi, ya diberikan penghargaan. Namun bagi pekerja yang melanggar, nanti harus diberikan hukuman atau punishment, gitu ya, supaya tidak mengulangi pelanggarannya, supaya mau menggunakan APD. Begitu Yusuf, ya 3 trik yang bisa dilakukan supaya pekerja mau mengenakan APD di tempat kerja. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik ya, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan tertib. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.